Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dengan mata kuliah basis data pada bagian 13 dengan materi memodifikasi tabel. Tujuan dari materi ini yaitu untuk menjelaskan mengapa penting untuk mendapatkan modifikasi tabel, menjelaskan dan memberikan contoh untuk setiap pertanyaan, DDL alter, drop, rename, dan trash, dan dampak masing-masing terhadap tabel dan kolom. Buat query dan menjalankan perintah alter tabel, modif, dan drop, menjelaskan dan menjalankan flashback query pada tabel, dan menjelaskan melakukan operasi tabel flashback. Kemudian tujuan yang lainnya yaitu melacak perubahan data selama beberapa waktu, menjelaskan alasan pengguna trash versus delete untuk tabel, kemudian menambahkan komentar ke tabel menggunakan perintah command on tabel, menyebutkan perubahan yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk memodifikasi kolom, jelaskan kapan dan mengapa pernyataan set used berguna. Kemudian tujuan yang lain yaitu ingat pertanyaan, tidak ada yang pernah permanen kecuali perubahan. Bukankah lebih baik jika kita tidak pernah melakukan kesalahan atau perlu mengubah apapun? Seperti yang Anda ketahui sekarang, database adalah entitas yang dinamis. Database mungkin tidak akan sangat berguna jika tidak dapat diubah. Sehingga kini Anda telah membuat tabel dan membuat perubahan pada data baris di dalam tabel, tetapi bagaimana Anda membuat perubahan pada tabel itu sendiri? Mungkin pelajaran ini menyajikan perintah-perintah DDL yang digunakan untuk mengubah, menggantikan nama, mengosongkan, atau hanya menghilangkan tabel sekaligus. Langsung saja kita masuk pada sub yang pertama yaitu alter tabel. Pernyataan alter tabel digunakan untuk menambah kolom baru, mengubah kolom yang ada, menentukan nilai default untuk kolom, dan menghapus kolom. Selanjutnya, Anda bisa menambahkan atau memodifikasi kolom dalam tabel, tetapi Anda tidak bisa menentukan di mana kolom itu muncul. Kemudian, kolom yang baru ditambahkan selalu menjadi kolom terakhir dari tabel. Jika tabel sudah memiliki baris data dan dapat menambahkan kolom baru ke tabel. Kolom baru awalnya 0 untuk semua baris yang sudah Anda sebelumnya. Selanjutnya, untuk menambah kolom, bisa menggunakan sintaks yang ada pada PPT ini. Langsung saja kita coba pada run command line. Maka ini adalah contoh dari penambahan tabel. Selanjutnya, kita coba lagi.
Selanjutnya, untuk mengubah kolom, Anda dapat menggunakan jenis data, ukuran, dan nilai default kolom. Aturan dan batasan saat memodifikasi kolom adalah Anda dapat menambahkan lebar atau presisi kolom numerik, dapat menambah lebar kolom karakter, bisa mengurangi lebar kolom number jika kolom hanya berisi nilai 0 atau jika tabel tidak memiliki baris. Untuk tipe varchar, Anda dapat mengurangi lebar ke nilai terbesar yang terkandung dalam kolom. Selanjutnya, Anda dapat mengubah tipe data hanya jika kolom berisi 0. Anda bisa mengkonversi kolom chart ke varchar atau mengkonversi varchar to kolom menjadi chart hanya jika kolom tersebut berisi nilai 0, atau jika Anda tidak mengubah ukuran menjadi sesuatu yang lebih kecil daripada nilai apapun di dalam kolom. Perubahan ke nilai default kolom hanya mempengaruhi penyisipan nanti ke tabel. Selanjutnya, sebuah tabel dibuat dengan 2 kolom. Modifikasi nama diizinkan dan mana yang tidak mempertimbangkan jawaban Anda baik dengan dan tanpa baris dalam data tabel. Kita coba. Contohnya, maka tabel sudah dapat ditambahkan. Kemudian, akan diizinkan hanya jika kolom kosong atau nama terbesar adalah 10 karakter. Akan diizinkan dengan atau tanpa data karena lebar kolom bertambah. Kemudian, pengubahan kolom akan diizinkan dengan atau tanpa data karena ketetapan kolom meningkat. Selanjutnya, akan diizinkan dengan atau tanpa data karena hanya nilai default yang ditambahkan. Untuk menghapus kolom, saat menghapus kolom, aturannya sebagai berikut, yaitu kolom yang berisi data dapat
dihapus, hanya satu kolom yang dapat dihapus sekaligus. Anda tidak bisa menghapus semua kolom dalam sebuah tabel, setidaknya satu kolom itu hanya dapat satu. Kemudian setelah kolom dihapus, nilai data di dalamnya tidak dapat dipulihkan kembali. Untuk sintak penghapusan kolom, bisa dilihat pada PPT di layar. Selanjutnya itu ada opsi set uset. Menghapus kolom dari tabel besar bisa memakan waktu lama. Alternatif yang lebih cepat adalah dengan menandai kolom sebagai tidak dapat digunakan. Nilai kolom tetap dalam database tapi tidak dapat diakses dengan cara apapun. Sehingga efeknya sama dengan menghapus kolom. Bahkan Anda bisa menambahkan kolom baru ke database dengan nama yang sama dengan kolom yang tidak digunakan. Kolom yang dapat digunakan ada di sana tetapi tidak terlihat. Sintaknya adalah sebagai berikut ini yang ada di layar pada PPT. Contohnya yaitu kita akan menghapus kolom pada email. Sebelum itu, drop uset kolom menghapus semua kolom yang saat ini ditandai sebagai tidak digunakan. Anda menggunakan pertanyaan ini saat Anda ingin mendapatkan kembali ruang disk tambahan dari kolom yang tidak digunakan. Tentu saja kita ada percobaannya. Selanjutnya, rangkuman alter table. Bagian ini merangkum penggunaan perintah alter table. Untuk bagiannya bisa lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, drop table. Pernyataan drop table menghapus definisi tabel Oracle. Database kehilangan semua data dalam tabel dan semua sintaks yang terkait dengannya. Ketika pernyataan drop table dikeluarkan, semua data dihapus dari tabel. Deskripsi tabel dihapus dari kampus data. Server Oracle tidak mempertanyakan keputusan Anda dengan langsung menghapus tabel. Drop table. Pada slide berikutnya, kita akan melihat bahwa Anda mungkin dapat mengembalikan tabel setelah dihapus, tetapi tidak dijamin. Hanya pembuat tabel atau pengguna dengan hak istimewa drop any table, biasanya hanya DBA yang bisa menghapusnya. Flashback tabel, jika Anda menghapus tabel karena kesalahan, Anda mungkin bisa mengembalikan tabel itu, dan datanya setiap pengguna database memiliki Richard bin masing-masing untuk memindahkan objek yang dihapus, dan objek tersebut dapat dipulihkan dari sini dengan perintah flashback tabel. Kemudian, perintah ini dapat digunakan untuk mengembalikan tabel tampilan atau indeks yang dihapus karena kesalahan. Misalnya, jika Anda menghapus tabel employees karena kesalahan, Anda dapat memulihkan hanya dengan mengeluarkan perintah flashback tabel. Kemudian, sebagai pemilik tabel, Anda dapat mengeluarkan perintah flashback, dan jika tabel yang Anda pulihkan memiliki indeks apapun, maka itu juga dipulihkan. Kemungkinan untuk melihat objek mana yang dapat dipulihkan dengan menanyakan tampilan kamus data user Richard Lebing. Selanjutnya, tampilan user Richard Bin dapat dikuerikan seperti sebuah tampilan kamus pada data berikut ini.
Kemudian, setelah tabel dipulihkan oleh perintah flashback, tabel tidak lagi terlihat dalam tampilan user Richard Lubin. Setiap indeks yang dihapus dengan tabel asli juga akan dikembalikan. Mungkin perlu karena alasan keamanan. Untuk sepenuhnya penghapusan tabel melewati Richard Bin, ini bisa digunakan dengan menambahkan kata kunci pargy. Rename, untuk pengubahan nama tabel menggunakan pernyataan rename, ini hanya dapat dilakukan oleh pemilik objek atau oleh DBA dengan sintak yang ada pada di layar. Kemudian kita akan melihat nanti bahwa kita dapat mengganti nama jenis objek lain seperti tampilan, urutan, dan sinonim. Selanjutnya, turn cut, memotong tabel, menghapus semua baris dari tabel dan melepaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel itu. Saat menggunakan pernyataan turn cut tabel, Anda tidak dapat membatalkan penghapusan baris. Anda harus menjadi pemilik dari tabel atau telah diberikan hak istimewa sistem drop any table. Selanjutnya, untuk sintaksnya ada pada di slide ini. Kemudian pernyataan delete juga menghapus baris dari sebuah tabel, tetapi itu tidak melepaskan ruang penyimpanan. Turn cut lebih cepat daripada delete karena tidak menghasilkan informasi rollback. Kemudian, comment on table, Anda dapat menambahkan komentar hingga 200 karena tentang kolom, tabel atau tampilan dengan menggunakan pernyataan command. Selanjutnya, untuk melihat komentar tabel di kamus, jika Anda ingin memberikan komentar yang sebelumnya dibuat pada tabel atau kolom, gunakan string kosong. Baik, kita coba. Ini adalah tampilan pada penampilan untuk komen pada tabel. Selanjutnya, untuk flashback query, Anda mungkin menemukan bahwa data dalam satu tabel entah bagaimana telah diubah secara tidak tepat. Untungnya Oracle memiliki fasilitas yang memungkinkan Anda untuk melihat data baris pada titik waktu tertentu, sehingga Anda dapat membandingkan berbagai versi baris dari waktu ke waktu. Fasilitas ini sangat bermanfaat. Bayangkan misalnya bahwa seorang secara tidak sengaja melakukan beberapa DML di atas tabel dan kemudian menjalankan commit pada sebuah perubahan itu. Oracle Application Express berkomitmen secara otomatis sehingga kesalahan mudah dilakukan. Anda dapat menggunakan fasilitas flashback query untuk memeriksa seperti pada baris-baris tersebut sebelum perubahan itu diterapkan. Ketika Oracle mengubah data, selalu menyimpan salin dari apa yang nampak seperti data yang diubah sebelum perubahan itu dibuat. Jadi, fasilitas ini menyimpan salinan nilai kolom lama untuk memperbarui kolom. Fasilitas ini menjaga seluruh baris untuk dihapus dan tidak menyimpan apapun untuk pernyataan penyisipan. Kemudian, salin lama ini disimpan di tempat khusus yang disebut tablespeak undo. Menggunakan nama akses area khusus database ini menggunakan query flashback, Anda dapat melihat versi data yang lebih lama dengan menggunakan closure phrases dalam pernyataan select. Contoh flashback query pada sintak ini,
Kemudian nomor SKN yang dimasukkan dalam query di atas berarti nomor perubahan sistem dan merupakan identifikasi waktu yang tepat dalam database. Ini adalah nomor urutan yang bertambah dan dikelola oleh database itu sendiri. Selanjutnya, cara terbaik untuk menunjukkan flashback query adalah dengan sebuah kolom. Isinya adalah sebagai berikut untuk employee at ID 1 di tabel karyawan. Datanya tidak akan muncul. Kemudian, lalu kita membuat karyawan. Selanjutnya, kemudian Anda dapat memperbarui barisnya. Kemudian dapat menghapus barisnya. Hasil dari permintaan terakhir pada slide sebelumnya hanya tersedia ketika menggunakan permintaan flashback yaitu closure threshold. Jika Anda mencoba pencarian normal dari employee at ID sama dengan 1, mengikuti pernyataan delete, Anda akan mendapatkan kesalahan normal no data found. Terminologi dari materi ini yaitu kita dapat mengetahui istilah penting yang digunakan dalam materi dari pelajaran ini yaitu tentang alter table yang terdiri dari add, modif, drop table, rename, transcard, kemudian command on table, flashback table, flashback query, send usage. Dan rangkuman dari materi ini itu menjelaskan mengapa penting untuk dapat memodifikasi tabel, menjelaskan dan memberikan contoh untuk setiap pertanyaan dari alter, drop, rename, transcard, dan dampak masing-masing terhadap tabel dan kolom. Buat query dan jalankan perintah alter tabel add, modif dan drop, menjelaskan flashback query pada tabel, menjelaskan dan melakukan operasi tabel flashback. Kemudian, melacak perubahan data selama beberapa waktu, menjelaskan alasan pengguna transcard versus delete untuk tabel, kemudian menambahkan komentar ke tabel pengguna perintah, command on table, menyebut dan perubahan yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk memodifikasi kolom, menjelaskan kapan dan mengapa pernyataan set usage berguna. Mungkin sekian materi pada bagian 13 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.